Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Syifa, NIM 1991976. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Tekpres PWK yang telah saya buat yang berjudul Aspek Pedestrian atau Pejalan Kaki Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Untuk definisi dari aspek pedestrian atau fasilitas pejalan kaki secara kondisi ideal, jadi diartikan sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki yang terdiri dari trotoar, penyeberangan, dan non-trotoar yang lebar dan ukurannya telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya untuk kawasan yang telah saya pilih akan menjelaskan gambarannya secara umum. Jadi Jalan Asia Afrika itu merupakan jalan yang dulunya bernama pada masa kolonial. Kini Jalan Asia Afrika menjadi kawasan heritage dikarenakan pada kawasan ini banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Selanjutnya untuk lokasi Jalan Asia Afrika itu sendiri, kecamatannya Lengkong, Kelurahan Paledang, batas timurnya itu Jalan Braga dan Jalan Cikapunung Barat, batas utaranya itu Jalan Aripan, dan batas selatannya Jalan Asia Afrika itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan peta wilayah dari Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Selanjutnya dari analisis, berdasarkan yang telah saya amati, adapun pedestrian ataupun fasilitas pejalan kaki di Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini, ada yang masih kurang sesuai dan yang sudah sesuai jika menurut peraturan yang berlaku, baik secara lebar pedestrian, kemiringan, ataupun kelandaian. Berdasarkan dari hasil peta observasi tersebut, nah jadi yang simbol dari lingkaran hijau itu merupakan dimensi dan kemiringan trotoar. Adapun kemiringan dan lebarnya sudah sesuai. Nah yang selanjutnya, adapun lingkaran berwarna toska itu merupakan dimensi dan kemiringan trotoar dan pelandaian yang terdapat pula pintu masuk. Nah gambar yang pertama itu kemiringan dan kelandaiannya belum sesuai, lebarnya sudah cukup sesuai. Gambar yang kedua, kemiringan dan kelandaiannya belum sesuai juga, lebarnya sudah sesuai. Yang ketiga, kelandaiannya belum sesuai, tapi kemiringan dan lebarnya sudah sesuai. Selanjutnya ada simbol yang berwarna coklat, lingkaran itu, dimensi dan kemiringan trotoar dan pelandaian yang terdapat pula zebra cross. Nah, untuk gambar yang ke-1 itu, yang kemiringan dan kelandaiannya belum sesuai dan lebarnya sudah cukup sesuai. Gambar yang kedua itu kemiringan dan lebarnya sudah sesuai, kelandaiannya belum sesuai. Dan gambar yang ketiga itu kemiringan dan kelandaiannya belum sesuai dan lebarnya sudah cukup sesuai. Selanjutnya untuk persegi biru itu merupakan halte. Jadi lebar haltenya itu sudah sesuai, tapi lebar dari trotoar ke jalan dan lebar trotoar itu belum sesuai. Selanjutnya untuk persegi ungu itu merupakan JPO. Nah, kemiringan dan lebar JPO-nya itu belum sesuai. Selanjutnya, adapun masalah dan solusi di kondisi faktual. Yang pertama, trotoarnya itu ada genangan airnya, maka menurut saya dibuatlah trotoar dengan kemiringan 2% sampai 4% supaya tidak menimbulkan genangan air. Dan untuk yang kedua, lihat dari gambarnya akar-akar itu muncul dan mulai banyak sampah sehingga membuat pejalan kaki tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu menurut saya trotoar yang tidak ratanya itu dapat diperbaiki dan akar-akar pohon yang muncul harus sering dipotong. Selanjutnya, haltenya ini harusnya dibuat yang ideal, maka harus buat jarak dari tepi jalur lalu lintas menjadi minimumnya itu 1 meter dan haltenya berukuran lebar minimum 2 meter. Nah, selanjutnya untuk JPO juga harus dibuat berdasarkan kondisi idealnya. Selanjutnya untuk trotoar yang ada kelandaiannya berdekatan dengan zebra cross, menurut saya kelandaiannya itu harus dibuat sekitar 16,67%. Selanjutnya untuk trotoar yang terdapat jalan masuk itu kelandaiannya sekitar 8%. Nah, untuk gambar yang terakhir ini, haruslah mereka semua itu dipindahkan ke lahan yang kosong supaya tidak mengganggu para pejalan kaki. Untuk potensi wilayahnya, Jalan Asia Afrika ini memiliki area kosong yang cukup luas. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan area kosong tersebut untuk mengatasi permasalahan yang telah saya jabarkan tadi. Nah, contohnya itu bisa dibuat tempat khusus berupa tempat parkir dan kumpulan PKL berjualan di lahan kosong tersebut supaya tidak mengganggu para pejalan kaki. Menurut pendapat saya, gagasan yang tepat yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi itu, yaitu dengan merenovasi ataupun memperbaikinya, supaya area tersebut dapat sesuai dengan kondisi idealnya. Nah, demikian itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.